Gadis hamil 10 bulan berdiri dalam cuaca dingin. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia dilahirkan sendiri, dia akan mati dengan sendirinya. Untuk mendapatkan pengampunan ayahku, gadis itu mengambil batu itu dan memberikannya kepada ayahnya. Dan aku berlutut di tanah. Jika ayah tidak memaafkanku, kalau begitu bunuh aku, tapi itu putri kandungku. Bagaimana dia bisa jatuh? Tiba-tiba perut gadis itu tiba-tiba terasa sangat sakit. Bersamaan dengan itu terdengar jeritan yang menusuk hati. Sang ayah sangat panik, dia melihat sekeliling ingin mencari seseorang untuk membantu. Tapi tidak ada orang. Pria yang melihat kuburan itu adalah istrinya yang telah lama hilang. Dia tidak tega menyaksikan putrinya meninggal karena kesulitan melahirkan. Dia mulai melahirkan bayi putrinya. Setelah beberapa jam berlalu, tangisan seorang anak pun terdengar. Untungnya gadis itu baik-baik saja, dan bayinya juga sangat sehat. Waktu berangsur-angsur berlalu, anak laki-laki itu tumbuh semakin besar. Namun yang aneh adalah wanita itu sendiri yang membesarkan bayinya. Ayah kandung bayi tersebut tidak pernah muncul. Ini juga merupakan penderitaan dalam hidupnya. Dia masih belum melupakan pria itu. Pertemuan itu terus terlintas di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dia naik pesawat. Dan di sebelahnya adalah bos geng yang pergi ke luar negeri untuk memulihkan diri. Tiba-tiba pesawat bergetar hebat. Yakmur tanpa sadar meraih tangan pria itu. Hasmet memandangi gadis di depannya. Dia tidak menghentikannya sama sekali. Meskipun tanganku terluka, untuk menenangkannya, Hasmet memegang tangannya. Adegan ini dilihat oleh para junior. Semuanya terasa tidak biasa. Ini bukan Hasmet yang diketahui serangga. Setelah beberapa menit, Yakmur merespons. Dia mengambil plester dan mengoleskannya pada luka Hasmet. Namun bentuknya yang cantik membuat Hasmet tercengang. Kalian berdua tidak akan berpikir seperti itu. Pertemuan ini akan menyambung ikatan nasib mereka. Luka lama belum juga sembuh. Perlu ke rumah sakit secara berkala untuk mendapatkan obat. Dan sosok familiar itu muncul kembali. Membuat Yakmur sangat terkejut. Saat saya datang ke sini bersama teman-teman, kita bisa bertemu Hasmet. Mereka berbalik untuk saling memandang pada saat bersamaan. Hasmet perlahan berjalan ke arahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia sakit dan harus menggunakan kursi roda. Yakmur buru-buru menjelaskan, ku hanya ingin pergi ke dokter bersamamu. Lalu tanyakan pada Hasmet mengapa dia datang ke sini. Hasmet berkata setengah bercanda dan setengah serius. Luka di tangan kirinya belum juga sembuh. Apa aku menyakitimu seburuk itu? Benar, aku hampir mati. Setelah itu, keduanya sudah tidak asing lagi. Yakmur membuka diri, membuat Hasmet terkejut. Dia belum pernah bertemu gadis sejujur itu. Yakmur memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Hasmet, tapi setiap kali aku bersama Hasmet, Yakmur memiliki perasaan nyaman. Setelah itu mereka sering bertemu. Setiap kali Yakmur menceritakan lelucon. Tapi dia belum pernah melihatnya tersenyum. Meski Yakmur tidak mengetahui identitas Hasmet, tapi dia seperti setiap gadis yang sedang jatuh cinta. Dia berpose kuat untuk Hasmet. Para junior yang melihat ini dari samping tertawa diam-diam. Setelah itu mereka semakin sering berhubungan satu sama lain. Hasmet benar-benar jatuh cinta pada Yakmur. Meski luka di sekujur tubuhnya belum juga sembuh. Tapi selama Yakmur ada di sisiku, Hasmet segera melupakan semua masalahnya. Hari-hari ini adalah saat-saat yang paling membahagiakan. Setiap hari saya membuka mata dan melihat Yakmur. Kalian berdua akan berjalan-jalan bersama. Kunjungi tempat-tempat terkenal. Waktu senggang, Hasmet keluar untuk bermain sepak bola. Yakmur akan berada di sisimu. Tiba-tiba suatu hari dia merasa mual. Yakmur hendak pergi dan bertanya. Melihat mobil di dekatnya lagi. Pria itu menatapnya dengan tajam. Hasmet tahu apa yang akan terjadi, itu tetap akan terjadi. Tapi dia tidak memberitahu Yakmur. Atur junior untuk mengawasinya. Lalu ia menemui kakak ipar Hamzah untuk berdiskusi bagaimana cara menanganinya. Lawannya adalah musuh keluarga Hasmet. Selalu anggap dia sebagai duri di samping. Hasmet secara pribadi pergi untuk menanganinya. Tapi saat ini dia tidak menduganya. Yakmur mengetahui dia hamil. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, Yakmur memberinya jam tangan. Hasmet membukanya untuk melihat. Di atas adalah foto dua orang. Kemudian letakkan jam tangan di pergelangan tangan Anda. Ada janji dengan Yakmur, tunggu sampai saya selesai menangani masalah ini. Akan mengajak Yakmur jalan-jalan dan menikah. Kemudian keluarkan hadiah rahasianya. Di dalamnya ada cincin lamaran. Mendengar ini, Yakmur ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak bilang aku hamil. Katakan saja pada Hasmet, ketika kamu kembali, aku akan memberitahumu sesuatu yang besar. Namun mereka berdua tidak menyangka saat ini. Perpisahan ini adalah kali terakhir kita bertemu. Ibu Hasmet segera mengambil keputusan. Berniat berdamai dengan klan musuh. Diam-diam memerintahkan kakak ipar Hasmet. Beritahu aku dan sepupuku untuk menjaga Yakmur. Yakmur tidak banyak berpikir. Dibawa oleh sepupu saya ke gudang di hutan belantara. Awalnya mengira Hasmet sedang menunggunya. Tapi saat dia masuk ke dalam, baru tahu ini bukan Hasmet.
Lalu pada perkataan Hamzah, mengetahui berita itu sangat mengejutkannya. Ternyata saat perang klan sebelumnya, Hasmet secara tidak sengaja membunuh pemimpin musuh. Tapi sayangnya saya juga terluka. Inilah alasan Anda datang ke sini. Kini masalah yang harus mereka hadapi. Lawan tidak akan memaafkan Hasmet. Jika ingin berdamai, Hasmet perlu berkorban. Dan yang penting adalah Yakmur, dan juga bayi di perutnya. Selama Yakmur setuju untuk menjauh dari Hasmet, hanya dengan begitu Hasmet bisa merasa damai. Setelah selesai berbicara, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Yakmur. Tidak peduli seberapa banyak Yakmur memohon, Hamzah juga tidak peduli. Dia tidak bisa membiarkan Hasmet mengetahuinya. Jadi itu harus diselesaikan. Tapi sepupunya dan dia tidak sama. Agak tidak berperasaan. Saat dokter bersiap untuk operasi, Yakmur menendangnya dengan keras. Bagaimanapun, ini adalah darah dagingku. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka mengambilnya? Dia baru saja keluar dari gudang ketika mobil menabraknya. Tapi Hasmet tidak mengetahui hal ini. Saat ini sedang bernegosiasi dengan klan musuh. Lawan menetapkan kondisi, dia harus menikahi putri pemimpin yang telah meninggal itu. Hanya dengan cara inilah perang dapat diredakan. Hasmet baru menyadarinya sekarang. Itu semua rencana ibuku. Mereka telah selesai bernegosiasi. Sekarang tunggu saja dia mengangguk. Wanita yang akan dinikahinya itu sudah menyukainya sejak kecil. Semua tekanan ada pada Hasmet. Di satu sisi adalah seorang wanita yang sangat mencintai. Satu sisi adalah kedamaian keluarga. Hasmet kembali mencari Yakmur terlebih dahulu. Lalu pikirkan bagaimana caranya. Tanpa sadar sepupunya telah membuat kesepakatan dengan Yakmur. Anda bisa mengabaikan bayi dalam kandungan Anda. Tapi ada satu syarat, tinggalkan tempat ini selamanya. Setelah Hasmet kembali, lihatlah ruangan kosong itu. Sepupu berkata tiba-tiba Yakmur pergi. Aku juga tidak tahu harus pergi kemana. Hasmet tidak ragu, namun dia juga tidak melepaskannya begitu saja. Lalu pergi ke rumah teman Yakmur. Menurutnya Hasmet menyakiti Yakmur. Aku tidak ingin kalian berdua bertemu. Lalu pergi keluar, tapi tidak peduli berapa banyak yang dimiliki Hasmet. Semua wanita tidak memiliki sikap yang baik. Katakan padanya untuk segera pergi dari sini. Jangan datang dan sakiti Yakmur lagi. Saat ini Hasmet melihat Yakmur di lantai atas. Dia hendak memasuki ruangan tetapi dihentikan. Saat terjadi pertengkaran, pistol di tubuhnya jatuh ke tanah. Namun Hasmet tidak ingin menyakiti mereka. Namun teman-teman baru-baru ini melaporkannya. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, tepat pada waktunya untuk melihat Hasmet memegang pistol. Meskipun semua orang mengelilinginya, Hasmet hanya menatap Yakmur dengan sedih. Saya tidak mengerti mengapa bisa seperti itu. Sesuai peraturan, Hasmet diusir. Keduanya tidak pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi. Segera hari pernikahan tiba, dia tidak menyerah untuk menemukan Yakmur. Namun jawaban yang saya terima adalah ya, Yakmur telah kembali ke tanah airnya yang jauh. Mereka tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya. Dan Hasmet baru saja setuju untuk menikah. Tapi dia tidak mencintai orang ini. Tidak ada cinta di antara keduanya. Di hatinya selalu ada bayangan Yakmur. Kehidupan Yakmur tidaklah mudah, karena dia hamil. Ayah Yakmur adalah tipe orang tradisional. Baginya ini seperti sebuah penghinaan. Bahkan berencana mengusir Yakmur dari rumah. Perutnya berangsur-angsur membesar. Sang ayah hanya bisa memilih untuk menerima. Tapi selalu ada kata-kata yang masuk dan keluar. Setiap kali dia sangat sedih. Saya hanya bisa menggunakan alasan suami Yakmur sedang bekerja. Namun dia datang sebelum nisan istrinya. Mengapa nasib seorang gadis begitu menyedihkan? Ia bukan satu-satunya yang menderita. Saat itu, Hasmet juga demikian. Kita tidak hanya harus menangani urusan dua keluarga. Anda juga harus menjaga suasana hati istri Anda. Dan wanita itu juga mengerti. Hasmet tidak mencintaiku. Suatu hari, mereka bertengkar. Hasmet Junior diam-diam pergi melapor. Tunjuk padanya melihat ponselnya. Hasmet tidak mengerti apapun. Baru kemudian kami mengetahui bahwa para junior telah menemukan Yakmur. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Hasmet bergegas ke rumah Yakmur. Tapi itulah kehidupan bahagia Yakmur. Hasmet memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu Yakmur. Tanyakan mengapa kamu tiba-tiba meninggalkanku. Tahun-tahun ini aku mencarimu kemana-mana. Pada akhirnya apa yang terjadi? Namun Yakmur sudah mengetahui tentang pernikahan Hasmet. Mengingat kompromi dengan sepupuku, saya harus menggunakan alasan untuk membicarakan masa lalu dan melupakannya. Lalu suruh Hasmet segera pergi. Belakangan, suaminya kembali. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hati Hasmet. Diam-diam pergi. Setelah Hasmet pergi, Yakmur putus asa. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Untuk menyelamatkan hidup Hasmet, hanya bisa menanggung semuanya, membuat suasana hati Hasmet sangat sedih. Istrinya ada di sisinya menghiburnya. Aku ingin menjadi suami istri bersamamu. Namun Hasmet tak mau berkomentar banyak. Baru saja akan pergi, wanita itu mengambil arloji itu dan melemparkannya ke lantai. Dan jam tangan itu sangat penting bagi Hasmet.
Ini adalah hadiah cinta untuk Yakmur. Malam itu dia keluar untuk melampiaskan perasaannya. Tiba-tiba terdengar suara familiar. Itu adalah lagu yang dia dan Yakmur menari. Kenangan indah perlahan-lahan muncul di pikiranku. Siapa sangka, bos geng yang berwajah dingin menangis kesakitan lagi karena seorang wanita. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Anak laki-laki itu perlahan-lahan tumbuh dewasa. Padahal Yakmur adalah seorang ibu tunggal. Tapi selalu ada seseorang yang mengejar. Pada kesempatan itu pria itu pergi ke kota untuk mengadakan pertemuan. Dia menawarkan untuk mengajak Yakmur dan bocah itu jalan-jalan. Untuk membahagiakan putranya, Yakmur menyetujuinya. Kebetulan Hasmet juga menginap di hotel ini. Kemudian dia dan istrinya bersiap untuk pergi. Saya tidak menyangka akan bertemu Yakmur. Melihat mereka bertiga dengan gembira, Hasmet mengira ini adalah suami Yakmur. Yang lebih mengejutkannya adalah, Yakmur memanggil nama putranya. Itu nama masa kecilku lagi. Pada saat itu, Hasmet berpikir jernih sepenuhnya. Setelah kamu kembali, aku akan memberimu kejutan. Dia memandang Yakmur dengan tidak percaya. Khawatir terhadap wanita itu membawa bahaya bagi Yakmur. Hasmet tidak langsung mengenali satu sama lain. Setelah Yakmur pergi, Hasmet menggunakan alasan ada urusan untuk mengawasi Yakmur dari jauh. Tapi Yakmur juga memperhatikan Hasmet di dekatnya. Tiba-tiba anggurnya tumpah secara tidak sengaja. Dia hendak pergi ke kamar mandi tetapi dihentikan oleh Hasmet. Setelah bertahun-tahun, saya bertemu dengan orang yang sangat saya cintai. Hasmet memandang bayi itu dari dekat dan berkata, kamu selalu menipuku, itu anakmu kan? Lalu berdoa pada Yakmur. Setelah beberapa saat, keduanya bertemu di dalam kamar. Tetaplah di sini, kali ini tidak ada seorang pun selain mereka. Hasmet tidak bisa menahan emosinya. Kamu tetaplah orang yang paling aku cintai. Ambil bayi itu sebagai milikmu, bukan? Setelah menerima jawaban Yakmur, Hasmet berbicara tentang masalahnya. Mengapa kamu tidak menungguku kembali sebelumnya? Yakmur juga tidak menyembunyikannya lagi. Bicara tentang saudara ipar Hasmet dengan sepupunya. Jika Anda tidak memilih untuk pergi terlebih dahulu, hidupmu akan berada dalam bahaya. Dengan enggan, saya terpaksa melakukannya. Hasmet tahu Yakmur adalah segalanya untuknya. Namun kakak ipar dan sepupunya telah mencapai batas kemampuannya. Saat putranya sangat membutuhkannya, Hasmet tidak ada di sisinya. Artinya anak laki-laki tersebut bukanlah orang asing baginya. Hasmet memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan Yakmur. Namun dia tidak sadar istrinya tidak tidur sama sekali. Hasmet membawa Yakmur ke villa pinggiran kota. Tanpa sadar, kakak iparnya telah memperhatikannya. Saya juga mengatur kamera agar adik saya dapat melihat dengan jelas. Kemudian menculik sepupu Hasmet. Harus melihat Hasmet secara langsung. Hasmet tahu ceritanya telah bocor. Demi keselamatan Yakmur dan putranya, dia memutuskan untuk menangani semuanya. Sebelum berpamitan, Hasmet pun menghibur Yakmur. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika kali ini aku tidak bisa kembali, semoga Yakmur terus hidup bahagia. Lalu memeluk putranya yang tertidur. Yakmur paham betul bahayanya kali ini. Tapi dia tidak berdaya. Saya hanya bisa menyaksikan Hasmet pergi. Setelah Hasmet pulang, menemukan bahwa menunggunya adalah pesta besar. Meski begitu, Hasmet tidak mundur. Konflik antara kedua keluarga itu karena dia. Hanya Anda yang bisa menyelesaikannya. Hasmet mengucapkan satu kalimat. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Orang yang kamu inginkan hanyalah aku. Sekarang saya di sini untuk membiarkan orang yang tidak bersalah pergi. Tapi dia tidak bisa mempercayainya. Sang istri hanya ingin dia berubah pikiran. Selama kamu bersedia tinggal di sisiku, saya bisa menerima anak Anda. Tapi tidak Yakmur, dia terpaksa menghilang. Tidak diragukan lagi, Hasmet hanya punya dua pilihan. Sekali lagi kehilangan Yakmur, atau aku mengakhiri semuanya. Hasmet juga tidak bersembunyi lagi. Jika saya membayar dengan nyawa saya, mungkinkah kebencian antara kedua keluarga bisa diakhiri? Mendengar hal tersebut, sang istri menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Namun saudaranya bergegas maju lagi. Tanpa sadar Hasmet sudah mengambil keputusan. Kemudian terdengar suara tembakan. Hasmet menarik pelatuknya. Dengan begitu kita bisa menjaga keamanan Yakmur dan putranya. Pada momen terakhir, dalam benak Hasmet, momen yang dia habiskan bersama Yakmur muncul. Tapi hidup selalu seperti itu. Padahal sepasang kekasih tidak bisa bersama. Namun saat-saat bahagia tidak akan hilang. Yakmur berkata pada Hasmet, meski singkat, namun sangat membahagiakan. Film berakhir di sini.